Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan para pemirsa semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala urusannya, diberkahi rumah tangganya, diberkahi keluarganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena terima kasih sudah mensubscribe channel kami ini. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa beruntung ya orang yang mendapatkan syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan kita termasuk yang beruntung itu, yang mendapatkan syafaat kelak oleh Nabi SAW. Jangankan manusia, jangankan kita, hewan saja kalau mendapat syafaat dari Nabi SAW, hewan itu akan sangat beruntung sekali. Di zaman Nabi pernah ada seekor onta yang dia itu menjadi seorang raja. Onta menjadi raja karena mendapatkan syafaat dari Nabi SAW. Jadi di zaman Nabi ada seekor onta menjadi raja karena mendapat syafaat dari Nabi SAW. Bagaimana cerita bermula? Jadi ketika itu ada seorang sahabat itu datang kepada Nabi SAW. Sahabat tadi mengadukan persoalannya, masalahnya tentang ontanya yang nggak bisa dikendalikan. Ontanya yang seperti kesurupan, ontanya yang ngamuk-ngamuk, ngerusai tanaman, menyerang orang dan sebagainya. Ya Rasulullah, unta saya kesurupan ya Rasulullah, unta saya kesetanan ya Rasul, tolong ya Rasul, unta saya bikin kerusakan di mana-mana ya Rasul. Ini Rasulullah diadukan tentang seekor onta. Dan Rasulullah Masya Allah perhatiannya kepada sahabat. Rasulullah katakan, mana ontamu, tunjukkan kepadaku. Maka Rasulullah mendatangi, ditunjukkan oleh sahabat Nabi itu di sebuah kebun. Itu onta saya ya Rasul. Pada ketakutan semua gak berani mendekat. Maka Rasulullah berusaha mendekat ke onta itu. Dan onta itu begitu melihat Sayyidina Muhammad SAW, maka onta itu langsung mendekati Nabi, dan mencium kaki Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, onta itu mencium kaki Nabi. Yang tadinya marah-marah, orang yang mendekat diserang. Begitu melihat Nabi, onta itu terdiam, tertunduk mendekati Nabi, mencium kaki Nabi SAW. Lalu menangislah onta itu, meneteslah air matanya onta itu. Sehingga Nabi bertanya, ya onta, kenapa engkau kesurupan? Kenapa engkau seperti kesetanan? Kenapa engkau ngamuk-ngamuk begini? Kira-kira begitu pertanyaan Nabi. Apa yang terjadi denganmu? Maka onta tadi mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya aku diberi beban melampaui batas dari yang aku sanggup, lebih dari kemampuanku. Aku diberi suruh kerja siang malam, suruh kerja, membawa barang-barang yang banyak, berat beban ada di pundakku, di punggungku ini ya Rasul. Tapi dia tidak memberiku makan, tidak memberiku minum yang secukupnya, tidak memberiku kesempatan untuk beristirahat. Jadi unta itu diberi beban yang berat, disuruh kerja terus, tapi kurang diberi waktu untuk makan, kurang makannya, kurang minumnya, kurang istirahatnya. Sehingga unta tadi ngamuk-ngamuk, bentuk protesnya dia kepada majikannya. Rasul diberi kemampuan seperti Nabi Sulaiman, bisa bercakap-cakap dengan makhluk. Nabi Muhammad SAW diberi kemampuan mukjizat sebagaimana yang diberikan oleh nabi-nabi sebelumnya. Jika Nabi Musa dengan tongkatnya membelah laut, maka Rasul dengan telunjuknya beliau membelah bulan. Maka Rasulullah itu memiliki mukjizat seperti yang dimiliki oleh nabi-nabi sebelumnya. Maka ketika sudah berdialog dengan onta tadi, Rasulullah menyampaikan kepada majikannya, kepada tuannya. Rasul berkata kurang lebih begini percakapannya, Pak, tahu gak kau apa yang menyebabkan ontamu ini ngamuk-ngamuk? Apa yang menyebabkan ontamu ini seperti kesurupan? Kenapa ya Rasul? Engkau memberi beban terlalu berat kepadanya. Engkau mempekerjakannya melebihi kemampuannya. Sementara engkau tidak memberinya makan dan minum yang cukup. Waktu istirahatnya pun kurang. Apa kata majikan onta tadi, yang punya onta tadi, pemilik onta tadi? Ya Rasul, saya berdosa kalau gitu ya Rasul. Maafkan saya ya Rasul. Saya bertaubat kepada Allah. Mulai hari ini ya Rasul, saksikanlah, aku tidak akan lagi mempekerjakan onta ini. Akan aku biarkan dia bebas. Makan minum akan aku tanggung.
Aku akan mengurusi makan minumnya, dan dia tidak akan aku beri pekerjaan apapun. Masya Allah, itu syafaat dari Nabi untuk seekor onta. Seekor onta ketika dapat syafaat dari Nabi, yang tadinya dia bekerja setengah mati, kini dia dibebaskan dari pekerjaannya. Justru pemiliknya, majikannya yang sekarang melayani dia, memberinya makan, memberinya minum, dibebaskan, tidak diberi tanggungan. Yang tadinya dia disuruh kerja, pekerja, kini sekarang dia justru berbalik menjadi majikan, menjadi seperti seorang raja. Masya Allah, berkahnya dari syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perbanyaklah sholawat untuk Nabi. Mudah-mudahan dengan berkatnya sholawat ini, Rasulullah SAW kelak memberi syafaat kepada kita semua di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.